Oke. Ya. Ini udah on air kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam, pagi, Bu. Maksud saya selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anida Mishika, Farida Amalia, Nur Anissa, dan Dini Febriani. Ya, kami akan membawakan materi mengenai ukuran simpangan dan variansi. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada saudari Anida. Silakan kepada saudari. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang ukuran simpangan. Nah, ukuran simpangan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada rentang, yang kedua rentang antar kuartil, dan yang ketiga ada rata-rata simpangan. Nah, ukuran penyimpangan yang paling banyak digunakan adalah simpangan baku dan variansi. Nah, bagian A ini ada rentang. Nah, kalian tahu nggak sih rentang itu apa? Jadi, rentang itu adalah jarak atau selisih antara skor tertinggi dengan skor terendah dalam kumpulan atau kelompok data. Nah, rumusnya itu hanya skor tertinggi dikurang skor terendah. Kuartil ini merupakan selisih di antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Nah, besar rentangan antar kuartil ini adalah 50% dari data. Nah, contohnya ada ya di sini data tunggal. Nah, kalian bisa lihat ya, hasil ujian dari siswa kelas 4 setelah diurutkan memperoleh skor sebagai berikut. Di sini ada 12 data, jumlahnya itu 12 data ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari dengan rumus 1/4 N dikali N plus 1. Nah, nanti teman-teman mendapatkan kuartil 1-nya berapa, kuartil 3-nya berapa. Karena yang dibutuhkan itu di sini hanya kuartil 3 dan kuartil 1, teman-teman sudah bisa langsung menghitung skor kuartil 1-nya, yaitu tadi kuartil 1-nya adalah 40 ditambah 1/4. Kenapa 1/4? Karena kita mencari skor kuartil 1. Kalau misalnya kita mau mencari kuartil 3, itu menggunakan bagiannya itu 3/4, bukan 1/4. Nah, selanjutnya dikali 50 dikurang 40. Kenapa 50 kurang 40? Karena kuartil 1 itu terletak di antara 40 dan 50. Berarti kita kurangi ya, 50 dikurang 40 sama dengan 40 ditambah 2,5. Kenapa 2,5? Karena 50 apa? 10. Nah, 10 itu dibagi 4 sama dengan 2,5. Dan hasilnya kita menemukan 42,5. Itu untuk skor kuartil 1. Dan untuk skor kuartil 3 itu terletak di antara 75 dan 79. Berarti 75 ditambah 3/4. Karena kita mau mencari skor kuartil 3. Selanjutnya kita kurangi antara data ke-9 dan ke-10, yaitu 79 dikurang 75 sama dengan 75 ditambah 3. Dan 3 itu dari mana sih teman-teman? 3 itu dari 79 dikurang 75 berapa? 4. Dan 4 dibagi 4 1. 1 kali 3, 3. Seperti itu ya teman-teman. Jadi menemukan hasilnya itu adalah 78. Nah, rentang antar kuartil tadi rumusnya kuartil 3 dikurang kuartil 1. Berarti 78 dikurang 42,5 yaitu 35,5. Nah, dari contoh di atas, berarti kita mengetahui bahwa rentang antar kuartilnya itu adalah 35,5. Nah, dapat ditafsirkan bahwa separuh atau 50% dari data.
Nah, skor paling tingginya berapa? 78, dan skor paling rendahnya 42,5. Nah, sebelumnya ini ada rumus ya teman-teman. Nah, ini B plus I. Berarti B-nya itu kalian harus tahu dulu. B itu berarti batas bawah, sedangkan I itu adalah panjang kelas interval. Nah, in per 4 itu sama aja seperti 1/4 dikali N. Nah, N itu dari mana sih? N itu apa sih gitu? N itu adalah jumlah frekuensi. Nah, jumlah frekuensinya itu adalah 80. Dikurang FB. FB itu apa sih? FB itu adalah frekuensi kumulatif di bawah kelas interval, berarti sebelumnya gitu. Per F itu frekuensi. Nah, sekarang kita lanjut ya, contoh ke kuartil 1 ini. Nah, kita masukin ke rumusnya. B berarti batas bawahnya itu adalah 60,5. Nah, ditambah I itu berarti panjang kelas interval. Sekarang kita lihat kelas intervalnya itu 61 sampai dengan 70, berarti 10. Dalam kurung 20 dikurang 10. Nah, 20 ini dari mana? 20 ini adalah kita mencari dulu kuartil 1, berarti 1/4 dikali 80. Sama seperti cara ini, in per 4, berarti 1/4 dikali 80 sama dengan 20. Sedangkan FB berarti frekuensi kumulatifnya 10. Kenapa 10? Karena kita lihat dulu. Nah, sebelum frekuensi kumulatif sebelum 24 itu adalah 10, berarti kita taruh 10 per 14. Frekuensinya berarti 14. Nah, sekarang kita hitung 60,5 ditambah 10 dikali 10/14. Nah, hasilnya itu 67,64. Nah, sedangkan kita mencari kuartil 3 sama saja seperti mencari kuartil 1, tetapi bedanya kuartil 3 itu 3/4 bukan 1/4. Nah, sekarang kita masukin batas bawahnya adalah 80,5 nih. Ditambah 10 sama panjang kelas intervalnya adalah 10. 81 sampai dengan 90 berarti 10 panjang kelas intervalnya. Dikali 60 dikurang 49. Nah, 60 ini dari mana? 60 ini dari 3/4 dikali 80, sama seperti cara ini, in per 4. Nah, bedanya kita mencari kuartil 3. Berarti 3/4 dikali 80, hasilnya itu 60. Dikurang FB. FB ini tadi frekuensi kumulatif sebelumnya ya, berarti 49. Kenapa? Karena sebelum angka 67 ini di atasnya ada angka 49. Nah, dikurang frekuensinya berarti berapa? Frekuensinya 18. Sekarang kita hitung 80,5 ditambah 10 dikali 11/18, yaitu hasilnya 86,61. Nah, sekarang kita kembali ke rumus rentang antar kuartil. Nah, rentang antar kuartil ini tadi rumusnya apa? Kuartil 3 dikurang kuartil 1, sedangkan kita sudah menemukan kuartil 3-nya berapa? 86,61 dikurang 67,64, berarti rentangnya itu adalah 18,97. Seperti itu, teman-teman. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya, saya Dini Febriani akan mencoba menjelaskan tentang rata-rata simpangan. Simpangan merupakan jarak atau selisih suatu skor terhadap rata-rata hitung atau X-bar. Rata-rata simpangan atau rata-rata deviasi adalah jumlah dari seluruh simpangan atau dilambangkan dengan harga mutlak X1 dikurang X-bar, harga mutlak X2 dikurang X-bar, dan seterusnya dibagi dengan banyaknya simpangan atau N. Simpangan sendiri dapat disimbolkan dengan XI dikurangi X bar. Nah, untuk mencari rumus simpangan, rumus rata-rata simpangan adalah RS sama dengan sigma harga mutlak X1 dikurangi X bar per N, atau Rx sama dengan sigma harga mutlak X per N. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh soal tentang
mencari rata-rata simpangan dari skor hasil ujian bahasa Indonesia. Di sini sudah ada tabel yang berisi skor hasil ujian bahasa Indonesia. Nah, diketahui ada skor 21, 19, 23, 31, 30, 15, 35, dan seterusnya. Nah, sebelum kita mencari RS atau rata-rata simpangannya, terlebih dahulu kita harus mencari nilai rata-ratanya dulu. Tapi sebelum itu juga untuk mencari nilai rata-rata kan rumusnya itu X bar sama dengan sigma X per N. Maka dari itu sebelumnya kita harus mencari sigma X-nya terlebih dahulu atau keseluruhan jumlah skornya. Nah, kita jumlahkan 21, 19 dan seterusnya sampai bawah 34. Hasilnya itu adalah 257. Lalu kita cari rata-ratanya. X bar sama dengan sigma X per N. Nah, tadi 257 per jumlah datanya ada 10, berarti hasilnya adalah 25,7. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mencari simpangan. Caranya itu skor dikurangi nilai rata-rata. Tadi kan kita sudah mencari nilai rata-ratanya ya. Nah, kita ambil contoh nih. Skor 21. Simpangannya itu berapa ya? Berarti 21 dikurangi rata-rata. 21 dikurang 25,7. Hasilnya negatif 4,7. Lalu misalnya yang skor 19, simpangannya berarti skor dikurangi rata-rata. 19 dikurangi 25,7. Hasilnya negatif 6,7. Dan seterusnya. Nah, setelah semua simpangan diketahui dan diisikan ke tabel, lalu langkah selanjutnya adalah mencari harga mutlak dari X dikurang X bar. Nah, kan di kolom yang sebelumnya kita sudah memperoleh data negatif 4,7, negatif 6,7, negatif 2,7, 5,3, dan seterusnya. Lalu kita cari harga mutlak dari data tersebut. Nah, harga mutlak itu selalu bernilai positif. Maka tadi yang negatif 4,7, harga mutlaknya adalah 4,7. Negatif 6,7, harga mutlaknya adalah 6,7. Negatif 2,7, harga mutlaknya 2,7, dan seterusnya. Setelah itu, kita cari jumlah keseluruhan harga mutlak semuanya. Sigma harga mutlak X dikurang X bar. Hasilnya adalah 71, yaitu dari 4,7 ditambah 6,7 ditambah 2,7 ditambah 5,3 ditambah 4,3 dan seterusnya sampai ditambah 8,3. Hasilnya itu adalah 71. Barulah terakhir kita bisa mencari rata-rata simpangannya dengan cara RS sama dengan sigma harga mutlak XI dikurangi X bar per N. Atau bisa juga dengan sigma harga mutlak X per N. Tadi hasil jumlah dari harga mutlaknya adalah 71. Lalu N atau jumlah datanya ada 10, berarti 71 dibagi 10 hasilnya adalah 7,1. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari tabel skor hasil ujian bahasa Indonesia siswa ini rata-rata simpangannya adalah 7,1. Contoh yang tadi adalah contoh dari data yang memiliki frekuensi jumlahnya satu saja masing-masing datanya. Sekarang kita beralih ke contoh data yang memiliki frekuensi lebih dari satu. Di sini bisa kita lihat ada skor 19 frekuensinya 1, 24 frekuensinya 3, 26 frekuensinya 4, dan seterusnya. Nah, sebelum mencari rata-rata simpangan terlebih dahulu, kita cari rata-rata biasanya seperti yang tadi. Nah, kita hitung dulu nih, fx-nya berapa?
19 dikali 1, 19. 24 dikali 3 hasilnya 72. 26 dikali 4 sama dengan 104. Lalu setelah diketahui fx-nya, berarti hasilnya sigma fx adalah 1647. Nah, kita cari rata-ratanya. Untuk mencari rata-ratanya digunakan rumus x bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f, dimana tadi hasilnya sigma fx-nya itu hasilnya 1647 dan jumlah frekuensinya hasilnya 44. Berarti 1647 dibagi 44 hasilnya adalah 37,4. Setelah kita mengetahui rata-ratanya, maka sekarang kita bisa mencari nilai simpangannya. Misalnya nih, di skor yang pertama, skornya itu adalah 19 dan tadi rata-rata 37,4. Untuk mencari simpangan, skor dikurangi rata-rata, maka 19 dikurang 37,4 sama dengan negatif 18,4. Selanjutnya, misalnya nih, yang skor 24 dikurang 37,4 hasilnya negatif 13,4. Lalu 26 dikurang 37,4 sama dengan 11,4 dan seterusnya. Nah, karena ini adalah data yang frekuensinya lebih dari 1, maka kita harus mengalihkan dulu frekuensi dengan simpangan tadi. Yang pertama nih, misalnya data yang 19, frekuensinya 1, berarti 1 dikali hasil simpangan yang tadi, 1 dikali negatif 18,4, hasilnya negatif 18,4. Lalu hasil dari yang skor 24 frekuensinya ada 3, maka 3 dikalikan dengan X kecil atau negatif 13,4, maka hasilnya adalah negatif 40,2. Lalu satu lagi, yang skor 26 frekuensinya itu ada 4 dan nilai simpangannya adalah negatif 11,4, maka 4 dikali negatif 11,4 sama dengan negatif 45,6. Setelah nilai frekuensi dikali nilai simpangannya sudah kita ketahui semua, langkah selanjutnya adalah mencari f nilai mutlak x dikurang x bar. Nah, tadi yang di kolom yang sebelahnya hasilnya itu negatif 18,4. Negatif 18,4 maka nilai mutlaknya 18,4. Negatif 40,2 nilai mutlaknya 40,2. Negatif 45,6 nilai mutlaknya 45,6 dan seterusnya. Setelah itu dijumlahkan hasilnya, yang 18,4 ditambah 40,2 tambah 45,6 ditambah 32 tambah 16,8 tambah 26 tambah 45,6 tambah 38,4 tambah 31,8 tambah 12,6, maka hasilnya adalah 307,4. Barulah setelah semuanya selesai dihitung, kita sekarang bisa mencari rata-rata simpangannya dengan rumus RS sama dengan sigma F nilai mutlak XI dikurang X bar per N. Nah, tadi kan totalnya itu 307,4 dibagi jumlah datanya. Jumlah datanya adalah ada 44. Maka 307,4 dibagi 44 hasilnya adalah 6,98. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata simpangan dari tabel hasil skor ujian ini adalah 6,98. B. Ukuran simpangan baku, koefisien variansi, dan skor baku.
Yang pertama, simpangan baku dan variansi. Simpangan baku adalah akar dari jumlah simpangan skor dari rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Simpangan baku dilambangkan dengan S untuk sampel dan sigma untuk populasi. Sedangkan variansi adalah jumlah simpangan yang dikuadratkan. Variansi dilambangkan dengan S kuadrat untuk sampel dan sigma kuadrat untuk populasi. Nah, selanjutnya ada data distribusi tidak dikelompokkan. Perhitungan variansi langkah yang pertama dilakukan dengan menghitung simpangan terlebih dahulu dan kemudian menjumlahkan simpangannya. Adapun rumus untuk menghitung variansi adalah S kuadrat sama dengan sigma dikali XI dikurang X rata-rata pangkat 2 per N, atau S sama dengan sigma dikali X pangkat 2 per N. Kemudian simpangan bakunya S akar sigma dikali XI dikurang X rata-rata pangkat 2 per N, atau S sama dengan akar sigma dikali X pangkat 2 per N. Sebagai contoh, di sini ada tabel skor ujian Bahasa Indonesia. Nah, bisa dilihat tabelnya. Tapi sebelumnya kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Oh, sudah ada rata-ratanya. Jadi rata-ratanya itu 8,8. Dari mana? Dari 88 per 10. 88 itu dari hasil penjumlahan skor. Seluruh skor dijumlahkan, hasilnya menjadi 88 dan 10 adalah banyaknya data. Kemudian bisa dilihat di kolom kedua, min 5,8 itu dari mana? Dari XI dikurang X rata-rata akan menghasilkan X. Jadi 3 dikurang 8,8 hasilnya min 5,8. Kemudian dikuadratkan menjadi 33,64. Nah, selanjutnya kita hitung variansinya. Kita masukkan rumus S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat per N. Jadi 171,6 per 10. 171,6 itu dihasilkan dari X kuadrat ya, yang ada di tabel. Jumlah X kuadrat sama dengan 17,16. Kemudian simpangannya akar 17,6 sama dengan 4,14. Perhitungan variansi dan simpangan baku dapat dilakukan pula oleh perhitungan skor asli atau skor mentah dari data yang telah dikumpulkan. Adapun rumus lain dari variansi dan simpangan baku untuk skor mentah yaitu S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat per N dikurang sigma X per N dikuadratkan. Kemudian simpangan bakunya S sama dengan akar sigma X kuadrat per N dikurang sigma X per N dikuadratkan. Ya, di sini sudah tersedia tabel skor ujian Bahasa Indonesia sebagai contoh. Bisa dilihat di layar. Kalau sudah, mari kita langsung terapkan rumus yang tadi. S kuadrat sama dengan 946 per 10. 946 ini dari penjumlahan seluruh X kuadrat. Dikurang 88 per 10. 88 dari penjumlahan seluruh X ya. Dikuadratkan. Sama dengan 94,6 dikurang 77,44. Hasilnya sama dengan 17,16. Nah, untuk S-nya, akar dari 17,16 sama dengan 4,14. Selanjutnya ada data distribusi berkelompok. Perhitungan variansi untuk data dalam bentuk distribusi berkelompok ini memiliki perbedaan, yaitu frekuensi. Dalam perhitungan variansi, diperlukan adanya perkalian antara skor dengan jumlah frekuensi yang ada pada skor tersebut.
dalam penyusunan tabel distribusi frekuensi berkelompok perlu ditambahkan kolom khusus untuk perkalian skor dengan frekuensinya. Berikut merupakan rumus dari variansi dan simpangan baku untuk data distribusi frekuensi yang menggunakan perhitungan dengan skor aslinya. S kuadrat sama dengan sigma fx per n dikurang sigma fx per n dikuadratkan. Kemudian simpangan bakunya S sama dengan akar sigma fx kuadrat per n dikurang sigma fx per n dikuadratkan. Jangan sedih, di sini juga ada tabel skor ujian bahasa Indonesia untuk contoh rumus yang tadi. Bisa dilihat dulu tabelnya. Ya, langsung aja kita terapkan rumus yang tadi. Sigma fx-nya itu sama dengan 359. Ada di tabelnya ya, di kolom fx, di jumlahnya. Kemudian sigma fx kuadratnya itu 3621. Maaf. Langsung kita hitung variansinya. S kuadrat sama dengan sigma fx kuadrat per n dikurang sigma fx per n dikuadratkan sama dengan 3621 per 40 dikurang 359 per 40 dikuadratkan. Hasilnya 90,525 dikurang 80,551 sama dengan 9,974. Nah, untuk S-nya sama dengan akar dari 9,974 sama dengan 3,158. Selanjutnya ada perhitungan variansi dan simpangan baku untuk distribusi frekuensi berkelompok dengan menggunakan kelas interval. Perbedaan perhitungan variansi dengan menggunakan kelas interval ini terletak pada skor yang menjadi perkalian, yaitu bukan skor yang sesungguhnya, melainkan skor titik tengah kelas interval. Maka, kelemahan variansi atau simpangan baku yang diperoleh bukan yang sesungguhnya. Adapun rumus yang digunakan sama dengan rumus yang sebelumnya, yaitu S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat per N dikurang sigma X per N dikuadratkan. Selanjutnya yaitu koefisien variansi. Nah, koefisien variansi itu berfungsi untuk mengetahui keseragaman dari dari serangkaian data. Nah, koefisien variasi juga berfungsi untuk membandingkan variasi dari beberapa data yang mempunyai satuan yang berbeda. Nah, skala satuan, puluhan, ratusan yang digunakan untuk menskor pada suatu pengukuran akan berpengaruh terhadap besarnya simpangan baku. Misalnya, hasil perhitungan simpangan baku pada dua data kelompok. Yang pertama, skala satuan diperoleh simpangan baku 4,14, rata-rata 8,8. Nah, yang kedua dengan skala puluhan yang diperoleh simpangan bakunya 14,27 dan rata-rata 85,5. Nah, dari perbedaan skala satuan dan puluhan memberikan pengaruh terhadap terhadap besarnya simpangan baku, sehingga sulit diketahui manakah data yang lebih homogen atau heterogen atau keseragaman dari dua data tersebut. Nah, untuk mengetahui permasalahan tersebut, kita gunakan koefisien variansi. Nah, rumusnya KV sama dengan S dibagi X bar. KV yaitu koefisien variansi, S itu simpangan baku, X bar itu rata-rata. Nah, kita lihat kelompok pertama, simpangan bakunya
4,14 dibagi rata-ratanya 8,8. Nah, hasilnya 0,47. Nah, kelompok kedua simpangan bakunya 14,27 dibagi rata-ratanya 85,5. Nah, hasilnya 0,167. Nah, dari berdasarkan hasil perhitungan koefisien variansi, kelompok pertama 0,47, kelompok kedua 0,167. Nah, maka kedua kelompok ini berbeda dalam keseragamannya, yaitu kelompok pertama lebih heterogen dibandingkan dengan kelompok B. Nah, dalam koefisien variansi dikatakan lebih bervariasi atau heterogen daripada kelompok data lainnya apabila nilai koefisien variansinya lebih besar. Nah, kan kita bisa lihat kelompok pertama lebih besar dari kelompok dua, maka kelompok pertama lebih heterogen daripada kelompok kedua. Yang ketiga yaitu skor baku. Skor baku adalah skor yang ditunjukkan dengan skala untuk menunjukkan perbandingan individu dengan individu yang lain dalam satu kelompok. Nah, setiap ujian pasti ada guru yang menggunakan skala yang berbeda. Ada skala satuan, ada skala puluhan, maupun ada skala ratusan. Nah, perbedaan skala ini akan menyulitkan untuk menentukan skor setiap siswa. Nah, dan juga untuk mengetahui manakah yang lebih tinggi dari skor yang memiliki perbedaan skala yang berbeda-beda. Nah, kita untuk mengetahui permasalahan tersebut, maka digunakanlah skor baku. Nah, rumus skor bakunya itu X dikurangi X bar dibagi S. Nah, X-nya itu skor bakunya, X barnya itu rata-rata, S-nya itu simpangan baku. Nah, kita lihat contohnya. Seorang mahasiswa yang juga seorang guru MI mengikuti mata kuliah matematika pada ujian tengah semester memperoleh skor 5 dengan rata-rata 6 dan simpangan bakunya 2. Pada ujian akhir semester pada mata kuliah yang sama diperoleh skor 40, rata-rata 35 dan simpangan bakunya 2,5. Dari skor ujian tersebut, manakah posisi yang lebih tinggi, apakah UTS atau UAS? Nah, kita masukkan pakai rumus skor baku. Kita cari dulu skor baku yang ujian tengah semester. Nah, skornya 5 dikurangi rata-ratanya 6 dibagi 2. Nah, hasilnya min 0,5. Nah, skor baku ujian akhir semester skornya 40, rata-ratanya 35 dibagi simpangan baku 2,5, hasilnya 2. Nah, dari hasil skor baku ujian tengah semester yaitu min 0,5, ujian akhir semester yaitu 2, bisa disimpulkan bahwa ujian akhir semester lebih tinggi dibandingkan ujian tengah semester. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada pertanyaan, mangga ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.